Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rian. Gimana kabarnya Pak Sugi? Alhamdulillah baik, Pak Rian. Ini dari beberapa hari pengen ketemu dengan Pak Rian ini. Alhamdulillah punya kesempatan ini Pak Rian. Ada beberapa hal yang Tadi pengen saya juga dicurhatin ini Pak Rian. tadi buka WA, ada WA dari Pak Sugi katanya pengen ngobrol. Jadi apa ini Pak Sugi? Kira-kira yang mau diobrolkan ini kayaknya serius ini. Iya Pak Rian. Jadi beberapa hari itu saya sudah mempelajari apa tentang kurikulum baru tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi Pak Rian. Nah, jadi Hmm, saya merasa kayaknya pembelajaran berdiferensiasi itu memang sudah waktunya dan sangat tepat untuk sekarang dilaksanakan, Pak Rian. oke. Jadi dari obrolan kita hari ini kira-kira apa nih yang ingin Pak Sugi dapatkan dari obrolan kita? Eh, iya, Pak Rian. Jadi hari ini kita tujuan utamanya saya ngobrol sama Pak Rian itu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, Pak Rian. Karena saya ingin itu semua siswa itu terlibat aktif dalam menyusun sebuah materi dan semua kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi, Pak Rian. Maka dari itu saya pengen ngobrol dengan Pak Rian tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, Pak Rian. Oke. Jadi intinya tujuan obrolan kita pada hari ini, Pak Sugi ingin cerita atau ingin mencari solusi atau akan melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahan Pak Sugi ya. Iya, Pak, di dalam Jadi kelas. berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi nih Pak Sugi, Iya, Pak. kira-kira apa yang ingin Pak Sugi harapkan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Sugi sampaikan tadi? Oke, baik, Pak. Jadi ternyata memang benar setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, pada dasarnya kan kalau kita mengajar kemarin itu masih menggunakan teacher center, kalau dalam proses pembelajaran Hmm, berdiferensiasi itu dia sudah fokus kepada siswa atau student center. Nah, selain itu juga sesuai dengan kurikulum yang kita terapkan, Pak. Jadi saya rasa ini sangat tepat karena memang kita itu harus memenuhi semua kebutuhan siswa. Nah, salah satunya mungkin yang sudah sering kita lakukan yaitu tentang pembagian kelompok dalam pembelajaran. Nah, ternyata itu sudah masuk aspek dari berdiferensiasi, Pak. Nah, jadi oke. itu adalah hal-hal yang sudah kita lakukan tapi belum kita sadari ternyata itu adalah proses berdiferensiasi. Nah, selain itu juga Pak, dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada diferensi konten, ada diferensiasi produk, dan juga ada diferensiasi proses Pak. Nah, eh, untuk beberapa hal itu saya masih ingin ngobrol lah dengan Bapak kira-kira tentang diferensiasi prosesnya itu sama produknya itu lebih bagusnya gimana gitu loh Pak. Ya, jadi dari apa yang Pak Sugi sampaikan tadi bahwa sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi itu sebetulnya sudah kita lakukan. Iya Mungkin Pak. hanya kita belum memahami kalau yang kita lakukan itu adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang sama-sama kita sadari bahwa yang sudah kita lakukan itu mungkin belum sempurna ya Pak. Artinya Iya, masih perlu pembenahan-pembenahan dan penyempurnaan terkait dengan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya Pak Sugi secara umum Pak Sugi itu sudah memahami nih apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi iya Pak. mungkin untuk penerapan di kelas terkait dengan eh, konten dan Proses. produknya mungkin bisa Pak Sugi mulai dari yang pertama Pak Sugi melakukan dulu observasi nih. Jadi Iya kira-kira Pak. di kelas yang Pak Sugi ajarkan itu profil belajar atau kesiapan belajar siswanya cenderung kemana kan gitu. Iya, Apakah dia konten ataukah dia
untuk metode pembelajarannya ataukah dia menggunakan model pembelajaran video audio, kemudian kinestetik atau yang lainnya. Jadi baru nanti Pak Sugi bisa menerapkan kira-kira apa yang perlu Pak Sugi lakukan, kemudian apa yang perlu Pak Sugi butuhkan. Karena berkaitan dengan produk itu nanti sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang Pak Sugi Iya capai. betul Jadi Pak. mungkin untuk langkah awal Pak Sugi perlu melakukan dulu yang pertama observasi terkait dengan kesiapan atau profil belajar murid. Mm-mm. Kemudian nanti disesuaikan dengan modul pembelajaran yang mendukung kebutuhan mereka. Iya, Selanjutnya nanti untuk produknya, diferensiasi produknya itu Pak Sugi bisa menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang memang Pak Sugi ingin capai pada pembelajaran yang Pak Sugi ajarkan pada saat itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Sugi terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin selama ini Pak Sugi sudah pernah melakukan observasi terkait dengan apa namanya profil atau kesiapan belajar siswa mungkin Pak? Eh, sebelumnya gini Pak, jadi kenapa kemarin tuh sebenarnya saya agak underestimate atau gimana ya Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin Hmm. miskonsepsi bahwasanya saya menyadari dulunya diferensiasi ini maksudnya pikir saya itu kita sebagai guru itu ya harus menyiapkan semua kebutuhan siswa gitu Pak. Dari yang visual, kinestetik, audio visual. Nah, ternyata setelah saya pelajari itu tidak seperti itu, Pak. Nah, jadi sebelum saya kemarin mau berbicara dengan Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi ini saya rasa efektif, saya sudah melakukan pengamatan kepada beberapa siswa. Bahkan saya sudah 2 kali melakukan observasi, Pak. Yang pertama, saya berikan mereka itu sebuah pertanyaan pemantik dan juga observasi sebelum pembelajaran atau penilaian formatif, Pak. Nah, ternyata Hmm. dari apa yang saya lakukan itu memang beberapa anak itu dia itu lebih suka pembelajarannya itu menggunakan audio visual, Pak. Nah, sebelumnya Oke. juga saya sudah menerapkan pembelajaran itu menggunakan media seperti video dan audio. Dan saya ngerasa bahwa anak-anak itu memang lebih suka dengan pembelajaran itu, meskipun memang beberapa siswa memang merasa cenderung gimana ya, nggak percaya diri ketika mereka disuruh berdiri di depan, menyampaikan, dan juga rasanya mereka juga masih banyak yang kurang percaya diri ketika diberikan pertanyaan, bahkan ingin tertawa saja, kadang mereka malu. Wak. Nah, dari situ saya pelajari lagi itu pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata setelah saya pahami, rasanya sangat efektif, Pak, ketika kalau nanti saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Gitu, Pak. Oke. Jadi sebetulnya kemarin Pak Sugi sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak ya. Iya, Pak. Dan Pak Sugi juga sudah bisa merasakan langsung dampak yang Pak Sugi amati dari Mm-mm. penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu. Artinya dari penerapan pembelajaran seperti itu dapat meningkatkan minimal semangat ya Pak, semangat Iya, belajar betul, Pak. siswa, kemudian tentunya lebih meningkatkan keaktifan belajar siswa. Yang jelas hal tersebut bisa mendukung Pak Sugi untuk mengembangkan atau menggali potensi-potensi yang ada pada setiap siswa. Kemudian dari yang sudah kita obrolkan ini Pak Sugi, dari yang apa yang Pak Sugi sampaikan, Iya. kira-kira untuk ke depan ini apa hal yang mungkin hal baru yang akan Pak Sugi coba atau mungkin akan Pak Sugi lakukan untuk menyempurnakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang kita obrolkan hari ini Pak Sugi. Baik, Pak. Jadi setelah hasil dari observasi dan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya ingin berpusat atau terfokus melakukan itu pembelajaran menggunakan media yang lebih
menarik. Contohnya dengan menggunakan audio visual tadi, Pak. Cuman di Hmm, proses hmm. pembelajaran itu nanti saya akan melakukan pembagian kelompoknya itu dengan kalau sekarang biasa disebut dengan apa? Ice breaking gitu, Pak. Jadi ketika melakukan pembagian kelompok itu Oke, dia sudah merasa seru dan nanti ketika mereka terkumpul dengan kelompok itu dia juga nggak ada apa ya Pak. Kadang kan mereka juga kemampuan kolaborasinya masih kurang dan mungkin dengan oke. saya melakukan pembagian kelompok secara acak atau dengan game tadi mereka juga bisa meningkatkan kemampuan kolaborasinya. Selain itu juga meningkatkan toleransinya. Nah, jadi lebih tepatnya untuk rencana yang saya ingin yang saya sampaikan tadi, saya ingin melaksanakannya dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, Pak. Gitu, Pak. Oke, jadi untuk rencana penerapan Pak Sugi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu nanti Pak Sugi akan mencoba menggunakan model pembelajaran audiovisual, Pak ya, itu sesuai dengan hasil pengamatan atau hasil observasi yang sudah Pak Sugi lakukan di kelas. Iya, Pak. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa, kemudian keaktifan siswa, selanjutnya agar mereka mampu untuk saling berkolaborasi di antara teman-teman di kelasnya, ya. Iya, benar, Pak. Jadi sebetulnya dari apa yang kita obrolkan ini, Pak Sugi itu sebetulnya sudah memiliki atau sudah menemukan solusi atau ide-ide gagasan terkait dengan apa yang ingin Pak Sugi sampaikan atau yang permasalahan yang Pak Sugi hadapi selama pembelajaran yang Pak Sugi lakukan. Artinya terkait dengan hal tersebut, saya sangat setuju dan menurut saya itu adalah hal yang luar biasa dari atas apa yang coba Pak Sugi gagas atau ide-ide yang Pak Sugi sampaikan tadi. Kemudian eh, terkait dengan rencana penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Sugi sampaikan tadi, Iya. itu untuk produknya Pak Sugi, kira-kira dari yang akan Pak Sugi rencanakan, kira-kira Pak Sugi mengharapkan eh, kemampuan anak yang seperti apa terkait dengan hasil atau produk yang nanti mereka mereka sampaikan atau mereka tunjukkan, Pak. Baik, Pak. Jadi, dalam beberapa hal memang saya menggunakan sebuah video atau audio visual. Tapi dalam hal ini, saya ingin mencoba menggunakan audio visualnya itu dalam topik pembelajaran deskriptif teks, Pak. Jadi nanti saya Mm-mm. minta anak-anak itu saya berikan sebuah video tentang descriptive text, tapi setelah itu saya akan memberikan mereka sebuah gambar sesuai dengan Oke. minat dan bakat yang sudah saya amati sebelumnya dengan observasi, Pak. Jadi ada beberapa anak itu memang hobinya atau dia itu minatnya di bidang olahraga dan ada beberapa anak itu yang Mm-mm. suka di bidang seni. Nah, jadi nanti di produknya setelah mereka melakukan pembelajaran tadi saya meminta anak-anak itu untuk membuat teks deskriptif. Nah, tapi teks deskriptifnya itu saya buat lebih mudah lagi, Pak. Jadi supaya intinya mereka bisa menyusun kata-kata dulu dan tertarik dengan cara belajarnya itu dan serta mereka itu bisa mengembangkan ide yang ada di pikiran mereka. Jadi saya meminta anak-anak itu untuk membuat sebuah teks deskriptif, terserah apa yang ingin mereka deskripsikan sesuai dengan minat mereka. Namun teksnya itu dalam bentuk bahasa Indonesia gitu, Pak. Jadi Oke. artinya nanti anak-anak itu eh, saya ingin mengembangkan kompetensi anak-anak itu bukan hanya dalam memahami saja, tapi bisa membuatnya gitu Pak, atau mencipta Pak, gitu Pak. Dan itu mungkin dilakukan secara berkelompok ya, Pak. Iya benar Pak. Berkelompok. Jadi sebetulnya bagus sekali Pak Sugi. Rencana Pak Sugi itu adalah rencana yang luar biasa menurut saya. Artinya terlepas dari apapun metode yang kita gunakan,
kemudian model pembelajaran yang kita gunakan, mau benar. kita menggunakan audiovisual atau yang lainnya, yang jelas itu tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan atau yang sudah disusun berdasarkan kurikulum, kemudian tidak terlalu melebar dari buku pedoman yang kita kita jadikan eh, panduan selama pembelajaran. Iya Pak, benar Pak. Kemudian Pak Sugi, eh, untuk mendukung keterlaksanaan apa yang Pak Sugi rencanakan tadi, kira-kira apakah Pak Sugi mungkin membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan mungkin kepala sekolah atau mungkin rekan sejawat di sekolah untuk apa ya, untuk sama-sama saling memantau nih, kira-kira apakah pembelajaran yang Pak Sugi rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik atau mungkin ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Kira-kira bagaimana Pak Sugi? Iya Pak, benar Pak. Jadi inilah mungkin salah satu alasan kenapa saya pengen curhat dan ngobrol dengan Bapak ya. Tentunya dalam setiap hal yang ingin saya lakukan itu harus ada dukungan dan support dari stakeholder. Nah, oleh karena itu saya ingin eh, tujuan ini tercapai, tapi bisa berjalan baik dengan kolaborasi bersama dengan guru-gurunya. Artinya nanti ketika saya bisa menjalankan ini juga bisa berdampak pada guru-guru yang lain juga sama-sama memahami, Pak. Nah, jadi rencananya saya ingin berkolaborasi itu dengan rekan sejawat yang sama mapelnya, Pak. Jadi agar lebih mudah gitu, Pak. Nah, selain itu juga mungkin saya butuh dukungan dari sekolah itu dari segi fasilitas yang mungkin beberapa dari sekolah itu memang belum tercukupi. Kalau untuk medianya mungkin bisa kita gunakan media yang ada, Pak. Nah, selain itu juga Oke, di sini mungkin dukungan dari Bapak sebagai kepala sekolah memang sangat dibutuhkan, Pak. oke. Jadi artinya memang Pak Sugi itu butuh suatu istilahnya dukungan dan penguatan untuk Pak Sugi agar lebih percaya diri, Pak ya. Artinya lebih memiliki kepercayaan diri untuk terus berinovasi, kemudian mengembangkan model-model pembelajaran yang lebih lebih inovatif agar anak-anak di kelas itu saat pembelajaran lebih aktif dan minat belajarnya meningkat, Pak ya. Iya, Luar betul, Pak. biasa ini Pak Sugi. Jadi sebetulnya solusi dari yang Pak Sugi rasakan atau hambatan-hambatan atau tantangan yang Pak Sugi rasakan itu sudah ketemu nih, sudah kita sama-sama obrolkan tadi. Intinya eh, penekanan atau pembelajaran berdiferensiasi itu memang harus kita lakukan karena memang untuk saat ini kita harus betul-betul bisa bagaimana caranya memberikan suatu pembelajaran yang betul-betul berpusat kepada murid ya Pak. Murid, benar, Luar benar. biasa ini bagus sekali rencananya Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian kira-kira ini dari rencana yang sudah Pak Sugi sampaikan tadi, kapan Pak Sugi atau eh, untuk Pak Sugi akan melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang Pak Sugi rencanakan tadi? Baik, Pak. Jadi dalam waktu dekat ini, Pak, tepatnya mungkin di hari Senin depan, Pak, setelah saya melakukan koordinasi dan menyusun modul ajar yang sudah sesuai, dan saya juga akan melakukan kolaborasi tadi, koordinasi dengan teman yang sama dengan mapel saya. Rencananya itu di Senin depan, Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya sih berharap pada hari itu juga mungkin nanti rekan sejawat saya juga bisa saling mengamati atau saling mendukung dengan cara ya karena posisi di sekolah kita kan baru ada satu apa itu Pak LCD proyektor. Jadi maka dari itu saya juga nanti bisa
eh, bekerja sama dengan teman untuk menggunakan satu alat itu secara maksimal. Jadi lebih tepatnya itu besok di hari Senin depan saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak. Oke, jadi rencana minggu depan Pak ya. Iya, Minggu Pak. depan apa bulan depan Pak? Minggu depan, Minggu Pak. depan ya. Oke, luar biasa nih Pak Sugi. Yang jelas jika kita ingin melakukan perubahan-perubahan dalam model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan semangat dan keaktifan siswa dalam belajar, satu hal yang tidak terlepas penting harus kita lakukan yaitu komitmen. Artinya kita harus konsisten melakukan perubahan-perubahan itu, Pak. Jadi jangan sampai kita nanti berhenti di satu model atau berhenti di satu metode saja, karena memang terkadang kita untuk mencoba hal-hal baru itu memang ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Iya, benar, Pak. Ini luar biasa sekali, Pak Sugi. Saya sangat mendukung atas rencana yang Pak Sugi sampaikan tadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Pak. Iya, betul, Pak. Terima kasih. Jadi mungkin untuk sementara itu saja yang bisa kita obrolkan. Adapun hal-hal yang mungkin ingin Pak Sugi eh, saya sampaikan terkait dengan perasaan Pak Sugi sekarang setelah ngobrol terkait dengan apa yang Pak Sugi hadapi. eh, Boleh Pak, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, Pak. Sebelumnya ya terima kasih karena memang pada waktu ini kita bisa ngobrol seperti ini, Pak. Dan ternyata apa yang saya sampaikan kepada Bapak tadi, Bapak memberikan support atau memberikan kebebasan kepada saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang saya gagas tadi, Pak. Tentunya saya juga merasa bahagia banget, Pak, karena eh, saya rasa Bapak memang luar biasa dalam membimbing proses pembelajaran atau menjadi pemimpin pembelajaran. Tentunya saya juga merasa lebih percaya diri, Pak, ketika setelah saya sudah ngobrol dengan Bapak dan ternyata hal yang ingin saya lakukan ini sangat diapresiasi oleh Bapak. Jadi itu Pak perasaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi eh, saya menunggu kabar baik cerita selanjutnya dari Pak Sugi nanti setelah Baik, Pak Pak. Sugi eh, melaksanakan model pembelajaran atau penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang Pak Sugi Iya, Pak. sampaikan tadi, Pak ya. Mudah-mudahan berhasil, Pak Sugi. Mungkin sementara itu dulu yang bisa kita obrolkan. Adapun hal-hal yang mungkin kurang, yang atas apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kemudian tetap semangat, Pak Sugi. Iya, Pak. Jangan pernah merasa bahwa tantangan itu tidak bisa diselesaikan, tapi dengan percaya diri, mudah-mudahan semua tantangan bisa kita hadapi dan kita mencari solusinya. Begitu ya, Pak Iya, Sugi Pak. ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.